Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar pendengar sudah berada kembali kita di program acara Talk Show Tanah Laut Menyapa bersama saya Iwan dan juga Bapak Aslana di pagi hari ini kita sudah berhadir ya rekan-rekan dari BPB di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Baiklah, kita sebut saja satu persatu yang kebetulan berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang pertama ini kepala sukunya BPBD Pak M. Kusri ya. Kemudian ada juga teman pendamping yaitu Yanwar dan juga Bapak Huseri. Ya, barangkali yang teman kita angkat pada pagi hari ini apa tuh Pak? Penanganan pasca banjir dan juga sekaligus penanganan dan program karhutla Pak ya. Iya, kebakaran lahan dan hutan. Baik, rekan-rekan, kita informasikan juga buat Anda semuanya yang bisa juga Anda ikuti siaran kami di live streaming kita di tvfm.tanahlautcup.go.id ya. Dan memang biasanya yang namanya sesudah banjir Pak ya, sesudah banjir, curah hujan yang tinggi itu ada apa ya, jadinya ada kewaspadaan kita peningkatan untuk potensi karhutla di tanah laut ya. Jadi mungkin untuk pengantar di awal-awal untuk Bapak Kusri ya, silakan Pak, kita ya. Silakan saja pilih yang mana duluan Pak. Apakah penanganan pasca banjir apapun juga atau program dan penanganan nanti kebakaran lahan dan hutan ya. Karhutla apa? Karhutla. Kebakaran hutan dan lahan begitu ya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Lupa menanyakan sehat ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih yang terhormat untuk pendengar sekalian, baik itu yang di tanah laut ataupun yang di luar tanah laut yang kebetulan mendengar insya Allah didengar ini. Pak. Kami bersama dengan dua teman kami, dua tim kami Pak. Saya Muhammad Kusri, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut, didampingi dengan Pak Usairi Pak, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, kemudian Pak Yanwar ini Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pak. Jadi Pak Yanwar ini yang sekarang menangani pasca bencana banjir Pak. Karena kita baru saja tertimpa musibah banjir dan tanah longsor yang luar biasa yang dimulai sejak sebetulnya banjir di Kabupaten Tanah Laut ini sejak tanggal 25 Desember Pak 2020 ya, pas Natal. Itu debit air tinggi, kemudian curah hujan juga tinggi, sehingga mengalami beberapa daerah saat itu sudah tergenang Pak. Kemudian puncak-puncaknya adalah pada tanggal 13 Januari 2021 itu puncaknya, tetapi sebelum puncak banjir itu kita sudah menetapkan status tanggap darurat pada tanggal 11 Desember Pak. Sudah siap-siap alhamdulillah kawan-kawan di lapangan kerjasama dengan tim baik itu dari TNI dengan Polri dengan relawan semuanya sudah bersama-sama melaksanakan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Laut. Karena tugas penanganan bencana adalah tugas bersama Pak, baik itu dari instansi pemerintah, dunia usaha, kemudian masyarakat juga ikut membantu di dalam rangka penanganan dan bencana, termasuk mereka yang tertimpa musibah juga. Ya, betul. Karena di tanah laut ini merupakan ada 7 potensi bencana yang ada di tanah laut ini Pak. Apa-apa ya. Yang pertama mungkin banjir. Kemudian banjir bandang, cuaca ekstrim, kemudian gelombang ekstrim dan abrasi. Karena wilayah tanah laut ini 200 km di pesisir pantai Pak. Kemudian kebakaran hutan dan lahan ini juga langganan setiap tahun. Kemudian kekeringan Pak, kekeringan dan tanah longsor. Tanah longsor potensi ada, tetapi baru kemarin tahun ini Pak yang ada tanah longsornya. Ini ada di 2 tempat kemarin. Di daerah Gunung Besar dan di Gunung Keramaian di Jalan Keramat Pak, itu yang sudah mengakibatkan korban jiwa di situ. Ujung Batu Tungkaran. Ujung Batu Tungkaran.
itu merupakan 7 potensi bencana yang di Kabupaten Tanah Laut, yang Pak. perlu diwaspadai, Ya, Pak, ya. Kemudian saat ini di Tanah Laut karena bencana banjir sudah berakhir, kita masih dalam masa transisi darurat ke pemulihan, Pak. Jadi selama 2 bulan mulai tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 22 Februari sampai dengan 22 April ini, dalam 2 bulan ini kita masa transisi ke pemulihan. Jadi selama ini kita bersama dengan tim, kami sudah membentuk tim verifikasi dan validasi data, Pak, yang sudah di SK-kan oleh Pak Bupati, di mana kami akan memverifikasi, memvalidasi data kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari banjir tersebut, Pak. Mungkin yang salah satunya adalah rumah-rumah yang rusak, mulai rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, itu kita identifikasi. Kemudian data-data kita lengkapi, Pak, mulai nomor KTP, nomor KK sampai dengan titik koordinat, Pak. Itu kita bekerja sama dengan lingkungan hidup. Kemudian infrastruktur jalan, kemudian jembatan, fasilitas umum, sarana ibadah, kemudian pendidikan juga kita data, kita verifikasi, nanti kita validasi data tersebut. Kemudian dari teman-teman Dinas Tanaman Pangan juga mendata, memverifikasi, memvalidasi data lahan-lahan yang terdampak banjir kemarin, Pak. Mungkin ada daerah-daerah yang sudah ada tanamannya itu mengalami fuso, kemudian daerah-daerah wilayah-wilayah yang belum tanam itu juga kita identifikasi semua. Mudah-mudahan ini menjadi program kita bersama pemerintah daerah dalam rangka penanganan pasca bencana. Kemudian kita juga kita mengusulkan untuk rehab rumah itu kita usulkan ke BNPB, Pak. Kemarin yang tahap pertama BNPB provinsi atau kita pusat, Pak. Kalau BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu di Jakarta, Pak. Kalau itu sudah kemarin sudah di SK-kan Pak Bupati, sudah kita usulkan ke BNPB, Pak. Mudah-mudahan dari BNPB cepat responnya sehingga bisa memberikan paling enggak mengurangi beban masyarakat yang terdampak kemarin, Jadi Pak. Sudah ada lampu hijau, Pak, ya, maksudnya. Kemudian untuk infrastruktur kita juga saat ini lagi melakukan penanganan, Pak, bagaimana mana-mana yang infrastruktur yang harus segera diatasi. Prioritas utama nanti mungkin nanti akan kita SK-kan juga nanti oleh Pak Bupati. Kita bahas nanti untuk infrastruktur yang mana yang perlu segera ditangani, yang mana yang bisa ditunda kan, sehingga nanti karena itu merupakan penganggaran, Pak. Nanti penganggaran kita usulkan nanti ada yang ke daerah, ada yang ke provinsi, dan ada yang ke pusat. Mungkin itu, Pak, untuk gambaran penanganan untuk banjir kemarin. Ya, ini untuk barangkali untuk pengetahuan dan untuk informasi kepada halayak, ya. Barangkali ada angkanya bagi mereka-mereka yang terdampak itu beberapa mohon maaf beberapa warga di mana-mana aja, kemudian petanya ya, datanya. Kemudian titik-titik jalan infrastruktur atau jembatan di mana aja apa yang perlu segera diperbaiki untuk informasi kepada halayak, ya. Mungkin perlu kita informasikan juga, Pak, kemarin yang terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut ini ada 12.652 rumah, Pak. 12.652 rumah. Oh, bukan main, ya. Itu belum lagi warganya, Pak, ya? Ya, itu rumahnya yang terdampak. Kalau jumlah kakaknya ada 13.476 ini jumlah kakaknya, karena satu rumahnya ada yang terdiri dari dua kakak, ada dua, betul. Kemudian jiwanya adalah 42.543 jiwa, Pak. 42.543 jiwa. Ya. Ini untuk jiwanya. Nanti dari rumah-rumah yang warga yang terdampak tersebut kan tidak semuanya rusak, Pak. Iya, ada yang hanya yang tercelap aja. Ada yang hanya dapurnya atau terasnya yang ada yang tenggelam semuanya, tetapi tidak menimbulkan kerusakan rumah kan. Iya, cuma lumpur saja yang tertinggal. Jadi habis banjir dibersihkan. Tetapi ada juga yang rumah-rumah yang rusak. Itu karena biasanya rumah tersebut ada jalan raya, Pak.
jalan raya itu tersebut dilewati mobil kena besar, ombaknya. betul, betul, sehingga itu itu bisa ya. mengakibatkan rusakan. Rusak, iya. Kemudian titik-titik infrastruktur tadi Pak, barangkali ada sekaligus dengan dengan volumenya panjangnya berapa kilometer atau berapa lebar berapa, atau jembatan barangkali juga yang titik-titik jembatan yang perlu segera diperbaiki Pak? Memang untuk jalan Pak, jalan ada beberapa daerah yang perlu segera ditangani. Ini yang di Tabuneo, betul. Jembatan itu kan sekarang sudah ditangani, kedaruratannya sudah ditangani. Kemudian di jembatan di Pabahanan itu sudah ditangani juga untuk daruratnya. Jadi sementara untuk darurat kan sudah bisa dilewati satu jalur. Kemudian Jalan Kunyit ini Pak, sebetulnya saat banjir ini luar biasa sampai sekarang Pak. Itu tidak akibat banjir, tetapi karena pengalian arus Pak, pengalian jalan. Jadi jalan provinsi sekarang ya. Jadi jalan provinsi Pak. Jalan desa jadi provinsi. Tapi sekarang kawan-kawan di PU juga sudah bekerja Pak. Ya tiap hari Pak ya. Kemudian BPBD menyiram dan lain sebagainya. Iya Pak, karena kita melihat di situ debunya cukup tinggi. Betul, Pak. Jadi kita dari BPBD juga melakukan penyiraman Pak, supaya mengurangi debu Pak, mengurangi debu, jangan sampai masyarakat di sekitar situ terdampak menikmati debu Pak tiap hari, sehingga mengakibatkan penyakit ISPA Pak ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka upaya kita juga telah berupaya bagaimana mengurangi korban daripada bencana tersebut Pak. Karena bencana ini sifatnya adalah kita tidak bisa menolak bencana itu. Pak, meraih tidak bisa, menolak tidak bisa Pak. Tapi bagaimana kita bersama mengurangi korban bencana tersebut Pak. Yang terdampak Pak ya. Dengan program mungkin sosialisasi, kemudian edukasi dan mitigasi Pak, sehingga peringatan dini sehingga alhamdulillah untuk korban banjir di Kabupaten Tanah Laut tidak ada Pak. Tidak ada korban jiwa. Korban jiwa ada yang korban jiwa itu yang dari longsor Pak. Berapa orang Pak? Longsor itu untuk yang meninggal dunia 7 orang. 7 orang Pak ya, kan longsor di mana itu Pak? Di Guntung Besar Pak ya, dengan orang, kemudian di Gunung Keramaian, Jalan Keramat itu 1 orang. Oh 1 orang Pak ya. 1 orang. Itu kemarin di Kandangan Baru yang sempat itu apa, sempat berlubang itu gunung itu nggak jadi ada beberapa wilayah Pak itu yang potensi longsor itu di Kandangan Baru, kemudian di Tebing Siring itu juga potensi longsor, kemudian yang sudah longsornya adalah yang di Jalan Keramat dan di jalan yang di Guntung Besar Pak. Jadi sekarang untuk masyarakat yang di desa Panggung Baru, Jalan Keramat itu setiap hujan lebat malam itu Pak pasti melakukan pengungsian Pak. Di situ kami juga sudah menyiapkan beberapa tempat pengungsian di situ apabila terjadi hujan lebat. Mereka semua sudah kalau di calling langsung. Kemudian Pak, ketika banjir kemarin untuk bantuan logistik merata saja Pak ya? Kemarin alhamdulillah Pak, bantuan logistik kita jadikan satu Pak. Jadi ada senternya di GOR. Kemarin semacam posko induk ya. Posko induk, di posko induk situ ada petugas-petugas baik itu untuk melakukan pendataan dan sebagainya, itu ada di posko induk. Kemudian juga ada dapur umumnya. Kemarin saat terjadi bencana itu juga ada dapur umumnya. Kemudian logistik semuanya satu di situ Pak. Jadi semua baik itu perusahaan, masyarakat yang menyalurkan, yang memberi bantuan ke Tanah Laut itu masuk ke posko induk. Jadi nanti kami beserta dengan tim yang lain melakukan pendistribusian. Jadi pendistribusian kami sampaikan ke posko kecamatan ataupun ke desa Pak. Jadi nanti desa yang menyalurkan Pak. Kemudian kerjasamanya dengan posko-posko relawan Pak?
Untuk posko relawan memang ada Pak beberapa relawan-relawan yang membantu kita. Salah satunya adalah dalam rangka saat terjadi bencana Pak. Iya, betul, Di situ banyak relawan-relawan kita terutama bermunculan Pak untuk membantu kita dalam rangka penanganan evakuasi Pak. Dan alhamdulillah Pak ya. Itu dari kabupaten lain juga datangan Pak. Tetapi semua adalah di bawah koordinasi BPBD. BPBD Pak untuk evakuasi itu Pak. Karena mereka tidak tahu mana yang harus saya kerjakan kan, sehingga kami dari BPBD, tim kami dari kedaruratan dan logistik itu mengarahkan Pak. Jadi kalaunya semua nanti langsung menuju ke sasaran masing-masing Pak, nanti ada desa yang semuanya relawan di situ, ada desa lain yang tidak ada, sehingga kita bisa mengarahkan nanti dari beberapa relawan dari kabupaten lain maupun relawan-relawan kita, kita arahkan sehingga mana lokasi-lokasi yang perlu penanganan segera dapat bantuan yang kemudian kita bagilah Pak supaya jangan sampai menumpuk. Kayak kemarin yang di Kuro dan Bumi Makmur kan situ banyak, sedangkan kan di sini di daerah Panjaratan itu kan juga perlu evakuasi. Makanya kita lihat itu banyak arah ke Kuro Pak. Jadi kawan-kawan yang sudah terjebak di Kuro dan Bumi Makmur dia melakukan evakuasi di sana bersama dengan tim-tim yang lain. Kebetulan sebelum kejadian itu sudah ada relawan juga dari BPBD Kota Banjarmasin, kemudian dari Tanah Bumbu juga ada Pak, yang membantu Pak. Yang membantu kita dari Kota Baru juga ada, sehingga kawan-kawan kita dari BPBD lain yang tidak terdampak itu bergerak Pak ya, semuanya Pak ya. Kemudian saat terjadi kawan-kawan kita dari BPBD Kota Banjarmasin saat membantu kita ternyata di Banjar juga banjir, sehingga dia harus kembali ke Banjar lagi. Saat mau kembali ke Banjar itu terjebak di Simpang 4 Tampang situ, ke Tampang situ Pak, karena jalannya kan jembatannya putus, sehingga mereka harus bertahan di situ untuk melakukan pertolongan di Kabupaten Banjarmasin Pak. Mungkin itu. Kemudian armada kita Pak, apakah sudah memadai Pak untuk penanganan banjir ini Pak di Tanah Laut? Untuk penanganan banjir kemarin Pak, memang ada daerah-daerah yang tidak bisa dilewati dengan mobil kecil Pak. Kemarin untuk penanganan evakuasi Pak, kita bahkan sampai dibantu mobil tronton Pak. Karena kalau mobil kecil itu kan jadi dari jalan raya itu warga yang kita ungsikan itu menggunakan perahu karet, tetapi sampai di pinggir jalan karena yang bisa dilewati adalah mobil besar supaya tidak terendam air, itu kita pertama menggunakan fuso Pak ya, fuso, kemudian air meningkat lagi kita pakai tronton Pak, sehingga masyarakat bisa naik ke tronton itu supaya kita bawa ke tempat-tempat pengungsian Pak. Memang ini banjir terparah Pak ya, selama kurun 100 tahun terakhir mungkin ini banjir terparah, dan longsor untuk pertama kali kita di Tanah Laut Pak ya. Rasa-rasanya memang ada sebelumnya pernah terjadi longsor, tapi tidak separah ini Pak. Longsornya mungkin longsor di tempat-tempat daerah tambang itu mungkin menurut BPBD sendiri untuk gunung yang ada retak itu mungkin apakah memang karena curah hujan yang tinggi atau struktur tanah atau gimana menurut kacamata BPBD itu Pak? Untuk daerah-daerah yang longsor itu kan bukan hanya terjadi saat ini Pak, mulai lama juga sudah ada air masuk ke itu kan gunungnya ada pecahan-pecahan itu Pak ya, dari pecahan itu kan air masuk air terus tergerus kalaunya air sudah di bawah itu kan untuk mencengkeram tanah itu kan jadi begitu terkena hujan lebat dia langsung langsung turun, apalagi pohon-pohon di atas sudah ditebang dan sebagainya Pak ya. Ya silakan barangkali Pak Yanwar atau Pak mungkin untuk menambahkan tambahan-tambahan tentang pasca banjir kita tadi. Baik, langkah-langkah pemulihan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala kami, Bapak-bapak penyiar dan juga tentunya pendengar yang setia mendengarkan acara ini talk show ya. Mungkin yang bisa kami tambahkan informasi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Pelaksana mengenai
usulan untuk bantuan rumah yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Laut. Ini sudah di-SK-kan dan sudah dikirim ke BNPB Pusat dengan surat keputusan nomor 188.45 garis miring 347 garis pendatar kum tahun 2021. Iya. Sementara untuk perincian per kecamatan, Pak, ini ya, boleh kami uraikan sedikit. Silakan, Pak. Untuk Kecamatan Playahari, kondisi yang rusak berat diusulkan adalah 6 buah rumah, rusak sedang 26 buah. Iya. Jadi untuk Kecamatan Playahari totalnya ada 32 buah rumah. 32 rumah. Untuk Kecamatan Bati-Bati rusak berat 10 buah. Untuk rusak sedang ini ada 8 buah. Total 18 buah rumah yang terdampak untuk Kecamatan Bati-Bati. Untuk Kecamatan Kurau untuk rusak berat tidak ada. Enggak ada Pak ya, banjirnya. Iya, luar biasa di sana ya. Kayak merata sekali. Itu tadi seperti kata Pak Kusri, karena sifat banjirnya cuma merendam. Ya merendam ya, enggak arusnya kuat enggak ya. Banjir bandang atau tanah longsor itu kan langsung menghantam ke rumah dan akibat kerusakannya juga fatal. Jadi Kurau ada 54 rusak sedang. Jadi semuanya untuk Kecamatan Kurau adalah rusak sedang. Sedang ya. Iya. Untuk Kecamatan Takisung rusak berat 6 buah, rusak sedang 130 130 buah, rusak ringan ada 8 buah, total 140 buah rumah 144 buah rumah. Kecamatan Bumi Makmur untuk rusak beratnya ada 34 buah rumah, rusak sedang 40 buah, untuk rusak ringan 133 buah, total 207 buah rumah. Untuk Kecamatan Panyipatan rusak sedang 19 buah, untuk rusak ringan 35 buah rumah, total 54 buah rumah. Untuk Kecamatan Kintab ada 6 buah, untuk rusak berat, rusak sedang ada 2 buah, rusak ringan ada 15 buah, total 23 buah rumah. Jadi jumlah keseluruhan rusak berat untuk sekabupaten Pak ya, Kabupaten Laut rusak berat 62 buah rumah, rusak ringan 279 buah, untuk rusak ringan untuk maksud saya tadi rusak sedang 279 buah, untuk rusak ringan 191 buah rumah, total yang sementara ini data sementara, mungkin kalau nanti ada pendataan ulang ternyata masih ada rumah yang masih terdampak memerlukan untuk bantuan, mungkin bisa kita usulkan kembali dengan SK Bupati. Oh iya, jadi SK kan Pak ya. Berapa tadi Panyipatan tadi Pak? Untuk Panyipatan itu tadi rusak beratnya 0, rusak sedang 19 buah, untuk rusak ringan 35 buah rumah, totalnya 54 buah rumah. Iya. Untuk Jorong Batu Ampar nggak ada Pak ya? Alhamdulillah. Jorong Batu Mungkin dataran agak tinggi untuk Jorong. Tinggi memang. Iya. Ini sudah connect Pak ke Infokom Pak. Dis apa? Sudah Pak ya. Alhamdulillah. Sudah. Karena ini perlu sekali ini dimiliki juga pada data-data seperti ini oleh Dinas Kominfo Pak. Ya barangkali Pak Husari ada yang ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menambahkan mengenai logistik Pak. Logistik ini Pak, kami dari Posko Induk menerima bantuan. Bahkan dari luar daerah Pak, sampai di Jakarta ada perusahaan yang juga membantu. Alhamdulillah. Dari bantuan kepada kita. Sampai Papua, dari ujung sampai Papua ya. Top Kalsel Pak ya. Bukan main Pak. Ya itu sampai dari Balikpapan apa? Iya. Itu bantuan itu dari lapisan masyarakat terkecil Pak. Kemarin itu kita terharu Pak, karena ada warga yang menyerahkan
uang recehnya Pak untuk membantu. Luar biasa. Yang jumlahnya kalau nggak salah itu 1.040.000. Iya, 1.040.000. Itu orang receh 1.400.000 ya. 1.400. Iya, Itu tabungannya dikasihkan ke kita langsung itu. Jadi Anak kita, kecil tuh Pak, anak kecil. Ya, orang dewasa juga, ya. Nah, dan untuk penyaluran Pak, kita setelah masyarakat tanggap darurat kan kita penyalurannya apabila ada dari desa meminta, kita bikin grup Pak, grup Satgas banjir. Jadi kita lewat grup itu. Jadi setelah penanganan darurat agak reda gitu, jadi kita penuhi anunya Pak, permohonannya gitu. Jadi setiap permohonan yang dari posko dan desa itu meminta bantuan logistik, siap kita salurkan Pak, karena tersedia logistik yang begitu banyak di posko induk Pak. Iya. Pak Yanwar, tadi ada rumah ibadah ada nggak terkena dampak yang kerusakan tadi? Sementara ini memang ada Pak, cuma ada, kita menunggu informasi yang lebih detail dari pihak Kementerian Agama. Oh, dari Depak Pak ya? Iya Pak, kita antar ini mungkin koordinasinya antar instansi yang betul sinerginya. Iya. Mungkin untuk berkaitan dengan data Pak, kemarin kan sudah kita bentuk disesuaikan oleh Pak Bupati tim verifikasi dan validasi data Pak. Di situ nanti di situ ada timnya dari BPBD, kemudian koordinatornya adalah dari Bapeda Pak. Jadi Bapeda koordinatornya, kemudian anggotanya dari instansi teknis terkait, ada Diskominfo. Masuk juga Pak ya. Iya, supaya angka seragam Pak. Data-data semua ini masuknya ke Kominfo Pak. Iya, ke gudang data Pak. Iya, gudang data. Jadi Kominfo juga punya data tersendiri. Kemarin di posko induk Pak, untuk data kan di bawah komando Kominfo Pak. Jadi kemudian untuk verifikasi dan validasi data nih Pak, kemarin dari tim itu yang anggotanya dari Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan, dari Kementerian Agama, dari Dinas Sosial, dari Capil, kita libatkan juga Pak, karena berkaitan dengan rumah ini kan ada nomor KK, nomor NIK, KTP, itu kita libatkan juga. Kemudian dinas-dinas lain yang terlibat itu sudah kita laksanakan rapat pertama untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Nanti pertengahan bulan ini kita lakukan rapat lagi untuk evaluasi. Kemudian diharapkan nanti pada 31 Maret semua data ini harus sudah betul-betul final Pak. Valid betul-betul valid dan kemudian nanti kita siapkan draft SK Bupatinya, sehingga data-data tersebut menjadi bahan kebijakan Pak Bupati untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Nanti program mana yang saja prioritas yang mungkin kita bahas dengan Bapak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Pak. Makanya koordinatornya saat ini adalah dari Bapeda Pak. Perencanaan betul. Ya, barangkali kalau kita beralih ya, kalau sementara kita menunggu beralih, kita sebuah lagu barangkali untuk mungkin bisa juga tuh iklan mungkin saya. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia. Rasa kayak apakah mendengar kisah corona di TV nih? Ngapa ikam nih? Jangan panik atau abut yang timbul stres. Amun kita umpati anjuran pemerintah lawan babujur manggawi cara menjaganya, insya Allah kita nih kada takana. Imbapang, apa kita supaya mencegahnya nih? Pakai masker, penutup hidung muntung tuh nah dinai. Memakai juga babujur memasangnya. Jangan digantung di gulu, parah itu. Kada papapang dinai. Memakai masker nih mengamankan kita bila ada orang yang positif corona. Kalau kada sengajanya menyambur. Aduh, kalau menyambur batu Pang, apalagi nang? Lawan jaga jarak juga dinai pada Pak, atau lebih lawan orang lain. Parai dulu kita berkumpulan orang banyak. Imbah tuh Pang, rancaki berbasuh tangan lawan sabun, olahraga, makan makanan yang bergizi supaya kuat awak. Inilah bujur ay. Sana nah jaga jarak. Boy lah anang. Iklan nang ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan Radio Tutup Bandung FM, radio berinteraksi. Jangan sakitiku lagi. 102,3 Guntur Padang FM berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut.
Ya, kembali lagi kita di Talkshow Tanah Laut Menyapa di pagi hari ini ya. Kita sudah bongkar-bongkar tadi tentang penanganan pasca banjir ya. Mulai dari logistik, langkah-langkah pemulihan juga. Dan kita beralih ke biasanya bergeser ke ya, setelah banjir ini biasanya ke musim kemarau peralihan ya. Jadi mungkin harus benar-benar ada antisipasi ya dengan kebakaran hutan dan lahan ini ya. Karena sejatinya kegiatan pencegahan kebakaran hutan lahan ini harus sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum terjadi. Iya, sebab memadamkan api saat sudah menyala merupakan pencegahan yang terlambat ya Pak ya. Betul. Iya. Gimana ya? Silakan Pak. Barangkali nanti juga bisa membandingkan Pak angka 2019 ke 2020 bagaimana kondisinya Pak ya. Kemudian program 2021. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Untuk penanganan bencana asap Pak sebetulnya bencana asap ya. Jadi bencana asap diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu memang tanah laut ini juga termasuk potensi tujuh potensi penyuplai juga ya. 7 potensi kebakaran hutan dan lahan ini Pak yang setiap tahun selalu ada di tanah laut. Di tanah laut ini. Cuman untuk yang paling tinggi adalah pada tahun 2019 Pak. Tinggi Pak ya. Paling tinggi adalah di tahun 2019, sebelumnya terjadi di tahun 2015. Jadi setiap 4 tahun Pak itu karena musim kemarau cukup panjang. Di tahun 2015 itu juga tinggi tingkat kejadiannya. Kemudian 2016, 2017, 2018 itu turun Pak. Kemudian pada tahun 2019 ini kemaraunya cukup panjang, suhunya cukup panas, sehingga banyak sekali kejadian bencana karhutla di Kabupaten Tanah Laut ini Pak. Jadi siklusnya 4 tahun sekali, 4 tahun sekali. Jadi dari 2019 kemarin kejadiannya adalah 596 kali kejadian Pak. 500 bukan main itu dengan luas lahan kemarin 1.356 hektar. Jadi untuk tahun 2019, kemudian tahun 2020 karena musim fenomena alam ini La Nina, curah hujan tinggi, sehingga lahan-lahan yang biasanya terbakar itu jadi basah, sehingga tidak kebakaran hutan dan lahan berkurang Pak. Hanya 68 kali Pak di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 ini Pak, sesuai dengan perakiraan BMKG mungkin mulai bulan Mei sampai Oktober ini kemarau. Jadi kemarau, mungkin kita juga sudah melakukan upaya-upaya persiapan dalam rangka antisipasi supaya tidak terjadi untuk kebakaran hutan dan lahan. Karena untuk karhutla ini kan biasanya ada kelalaian manusia Pak. Betul. Jadi ada kelalaian manusia, baik itu kelalaiannya itu akibat disengaja ataupun memang betul-betul kelalaian. Sudah kami antisipasi juga. Kita juga selalu berkoordinasi dengan TNI Polri Pak. TNI Polri, kemudian Damkar. Karena setiap di lapangan pasti bila ada TNI, ada Polri, ada pemerintah daerah Pak. Betul. Tim satgasnya Pak ya. 3 pilar kita adalah pemerintah daerah, kemudian TNI Polri itu kan selalu ada dalam rangka penanganan bencana ini Pak. Jadi kami bersama dengan TNI Polri selalu ada saat terjadi bencana Pak. Kemudian kami juga membantu untuk persiapan Pak. Kita saat ini juga lagi menyiapkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana Pak. Jadi kita di kantor sudah peralatan-peralatan kita lihat dulu, kalau memang ada yang rusak kita perbaiki dulu segera Pak ya, segera perbaiki. Nanti mau membawa mobil akinya nggak ada. Iya. Jadi kita harus dipinjam teman. Karena kita dari BPBD ini prinsip kita adalah
siaga saat aman, kemudian ada saat dibutuhkan, Pak. Iya, betul sekali. Jadi setiap kami menghendaki setiap masyarakat memerlukan Kita pas siap. akan terjadi sesuatu, kita ada di situ, Pak. Iya. Kemudian alhamdulillah kawan-kawan juga semuanya kompak, Pak, dalam rangka penanganan bencana ini. Sekarang kita juga melakukan susur sungai. Kemarin juga kita melakukan susur sungai, Pak, mencari titik-titik air apabila nanti diperlukan, Pak. Betul. Jadi kita melakukan pencarian untuk titik-titik lokasi apabila terjadi kebakaran. Sudah ada, Pak. Karena bila terjadi kebakaran yang sulit dijangkau oleh armada, baik itu darat maupun dengan perahu karet, maka akan dibantu dari tim dari waterbombing, Pak. Sehingga kita harus menyiapkan tempat-tempat pengambilan titik airnya, Pak. Nanti mereka datang, kita nggak tahu tuh masalah air di mana, titik airnya di mana, titik koordinatnya, Pak. Jadi sehingga pada saat kita melakukan pemadaman itu kita sudah tahu titik-titik airnya, Pak. Iya, tinggal ngambil, Pak. Kemudian untuk armada dan personil, Pak, apa semua memadai atau seperti apa, Pak? Armada untuk di BPBD ini memang sudah ada, Pak. Memadai, Pak, ya. Kalau kurangnya memang kurang, Pak. Tetapi untuk penanganan karhutla ini kan sudah lumayan bisa, Pak, ya. Penanganan bencana kan bukan BPBD sendiri, Pak. Iya, betul. Ada masyarakat dan bantuan-bantuan lain, Pak, ya. Kemudian kita juga melakukan koordinasi juga daerah tetangga, perusahaan, Pak. Iya. Karena contohnya kalau di Kintab itu kan sudah ada sumber airnya kan jauh, Pak. Betul. Kalau kita ada mobil damkar dengan kapasitas 4.000 liter, kalau untuk melakukan pemadaman pas lokasinya agak luas mungkin kita perlu kalau pulang pulik itu aja sudah menyebar kan. Kita juga koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Ada yang perusahaan dengan kapasitas 25.000 liter, Pak. Bukan main. Jadi itu kita minta bantu untuk suplainya. Jadi dia diisi penuh, kemudian dia standby di situ suplai. Jadi mobil damkar tidak harus pulang pergi untuk melakukan penyemprotan, Pak. Kemudian dari perusahaan perkebunan juga kita libatkan nanti untuk melakukan pemadaman, Pak. Karena pihak perkebunan itu kan paling enggak untuk wilayah perkebunannya harus diatasi sendiri kan. Kemudian untuk wilayah sekitar dia kalau terjadi kebakaran dia harus membantu kita untuk melakukan pemadaman, Pak. Jadi yang penting karena ini adalah tugas bersama, maka baik itu pemerintah, kemudian dunia usaha dan masyarakat kita libatkan untuk penanganan, Pak, termasuk relawan-relawan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini, Pak. Mungkin, Pak, untuk dalam pemetaan kecamatan di Tanah Laut ini yang potensial rawan karhutla itu di mana saja, Pak? Untuk karhutla, Pak, yang sangat potensinya cukup besar itu di daerah Bati-Bati. Pak, ya, Bundung itu. Iya, di daerah Bati-Bati. Kalau di daerah Bati-Bati Tambang Ulang ini biasanya Bondong, Pak. Bundung. Kemudian di daerah Takisong juga Takisong, Bumi Makmur dan Kuro. Ini biasanya lahan-lahan habis panen pertanian, Pak. Itu ciri. Kemudian di daerah Kintab dan Jorong itu biasanya semak belukar, Pak. Untuk Kecamatan Plehari enggak berpotensi ya? Plehari di seputaran Gunung Kayangan. Plehari ada di daerah Bajuin juga Bajuin. Kemudian di daerah Plehari kemarin juga tahun 2019 sampai 62 kali, Pak. Kecamatan Plehari. Karena Plehari ini kan juga cukup luas sampai Panjaratan, kemudian Tungkaran itu kan masuk wilayah Plehari juga, Pak. Iya. Ya, dan ada juga yang belum tahu, Pak. Jadi banyak yang menanyakan, ada titipan pertanyaan juga tadi nih bahwa bagaimana kalau Manggala Agni itu, Pak?
Jadi ada waktu kemarin mungkin yang sudah lalu itu, apakah ini ada kaitan dengan BPBD atau bagaimana nih Pak? Kerjasama tuh gimana nih Pak? Damkar barangkali Manggala Agni nih Pak, yang ada di mungkin di sana Gunung Kayangan itu. BPBD ini kan sebetulnya BPBD ini adalah tugas kita adalah sebagai KPK Pak di kabupaten ini Pak. Tapi KPK-nya bukan Komisi Pemberantasan Korupsi Pak, tapi KPK-nya adalah sebagai komando saat terjadi bencana, kemudian sebagai pelaksana dan sebagai koordinator Pak. Jadi saat kita ini kan saat ini menjelang musim kemarau, kita koordinator mengkoordinir, termasuk kita koordinir adalah Manggala Agni, kemudian Satpol PP dan Damkar itu kita koordinasi, kita juga bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi musim karhutla ini Pak. Oh iya. Dan mungkin untuk rekan-rekan dengar yang ingin bergabung bersama kita masih punya waktu ya, beberapa menit lagi di 0811501234. Baik, mungkin Bapak siapa yang ingin menyampaikan mungkin yang sudah yang langkah-langkah yang mungkin sudah akan dilakukan dalam penanggulangan karhutla ini Pak. Iya. Terima kasih Pak. Untuk penanggulangan masa tanggap darurat karhutla nanti Pak, kita seperti biasa setiap tahun kita akan mendirikan posko Pak. Posko yang kita dirikan di kantor kita kan, pos komando dan pos lapangan. Pos lapangan ini kita dirikan di 4 kecamatan Pak. Satu di Bati-Bati itu untuk penanganan daerah tambang ulang dan Bati-Bati. Di posko 2 di Kecamatan Kurau untuk Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur. Terus pos 3 di Takisung untuk Takisung dan Penyipatan, dan selanjutnya untuk pos 4 daerah Jorong dan Kintab. Iya. Itu Pak. Mungkin gini Pak, kami menambahkan Pak untuk pelaksanaan saat siaga darurat Pak, biasanya nanti karena potensi tanah laut ini karhutla juga cukup tinggi, biasanya kita akan menetapkan status siaga darurat Pak. Artinya kita siap apabila terjadi bencana karhutla. Jadi jangan sampai saat terjadi kita tidak siap. Jadi kita harus siap saat menghadapi karhutla ini. Kita nanti tadi disampaikan oleh Pak Usairi, kita akan membentuk pos lapangan Pak saat ditetapkan siaga itu. Jadi nanti di posko lapangan itu nanti tim-tim kita ada di situ Pak. Baik itu yang bertugas di situ adalah 1 kali 24 jam Pak. Dari BPBD, kemudian dari TNI, dari Polri, kemudian dari Pol PP dan Damkar, kemudian dari Manggala Agni, dari KPH juga ada, kemudian dari pemadam swasta mungkin nanti kami libatkan juga Pak. Sehingga apabila terjadi kebakaran, kami sangat mengharapkan terutama dari masyarakat, kalau memang ada terjadi kebakaran itu segera mungkin ditangani oleh masyarakat yang terdekat dulu ya. Jangan sampai nanti bisa melebar Pak. Sehingga nanti kalau memang itu karena tugas penanganan bencana adalah tugas bersama. Jadi kalau memang ada masyarakat mengetahui atau melihat terjadi kebakaran, kalau memang baru puntung rokok yang menyala itu segera mungkin dipadami Pak. Sampai dibiarkan Pak, karena kalau dibiarkan mungkin nanti api itu akan membesar Pak. Sehingga kemudian untuk rencana ke depan Pak, kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PMD, itu bagaimana desa-desa bisa membentuk tim desa tangguh bencana Pak. Desa tangguh bencana, nanti di desa itu ada relawan desanya, nanti relawan-relawan itu adalah tugasnya penanganan untuk bencana-bencana, baik itu identifikasi potensi bencana yang ada di desa tersebut. Kalau di desa tersebut ada potensi bencana misalkan karhutla, maka dia ada supaya bersiap-siap untuk menghadapi bencana karhutla, mungkin berupa sosialisasi, kemudian penanganan saat terjadi bencana, sehingga kita apabila terjadi bencana itu bisa sesegera mungkin diatasi Pak. Karena kita tidak bisa menolak atau mengurangi bencana Pak. Betul sekali. Tapi bagaimana kita bersama-sama melakukan penanganan saat terjadi dan pencegahan Pak ya. Tanah laut ini luas kan Pak ya. Jadi dari beberapa kecamatan mungkin banyak sekali. Jadi
perlunya kita adanya relawan-relawan atau komunitas-komunitas. Ya, mungkin dari pihak BPBD sendiri Pak, ada relawan-relawan tersebut yang mungkin diberikan pelatihan dalam penanganan pemadaman ataupun ada penyediaan alat atau bagaimana itu Pak untuk relawan-relawan? Untuk relawan-relawan Pak, kita di desa ada sudah terbentuk juga Pak Desa Tangguh Bencana Pak. Jadi kemarin di Kali Besar itu kita sudah membentuk Desa Tangguh Bencana. Jadi relawan-relawan kita selama kejadian banjir kemarin mereka juga bergerak Pak. Jadi baik itu untuk evakuasi, kemudian pendistribusian sembako, kemudian untuk pendistribusian nasi bungkus itu mereka sudah bergerak semua. Dan kita mengharapkan dengan kejadian ini menambah pengalaman mereka Pak ya. Desa Panjaratan juga sudah ada Desa Tangguh Bencana. Jadi teman-teman relawan di sana juga bergerak saat terjadi bencana tersebut Pak. Mudah-mudahan bisa contoh Desa Tangguh Bencana ini untuk desa-desa lain yang supaya bisa meniru Pak ya. Waktu juga barangkali Pak yang membatasi kita, mungkin ada himbauan-himbauan pada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat mungkin saat ini kan di daerah kita di samping bencana alam kita juga ada bencana non alam Pak yang sampai saat ini masih memerlukan penanganan masih memerlukan kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan Pak ya. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat untuk mengurangi penyebaran COVID, kami mengharapkan untuk melakukan 5M Pak ya. Jadi 5M protokol kesehatan ini memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi Pak. Jadi kalau memang itu tidak perlu, lebih baik dibatasi dulu Pak ya. Dibatasi dulu Pak. Mungkin itu Pak, karena demi kesehatan kita semua Pak, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari Pak, banyak yang terpapar COVID-19. Betul Pak. Himbauan terkait karhutlam mungkin Pak untuk masyarakat karena biasa membuka lahan biasanya. Ini masih musim kemarau Pak, yang mungkin untuk bulan April Mei ini sudah memasuki transisi Pak ya. Sudah memasuki musim kemarau. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat jangan membersihkan lahan dengan cara membakar, karena itu akan berakibat untuk kebakaran yang lainnya, sehingga akan mengganggu kesehatan kita juga Pak. Kami tetap mengharapkan masyarakat agar apabila terjadi kebakaran itu segera lapor ke kita Pak. Kalau ke desa itu mungkin bisa langsung lapor ke Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian relawan-relawan kita Pak, karena kita semua ada di situ Pak, sehingga nanti kalau informasinya jangan menyampaikan informasi ke Facebook Pak. Kalau ke Facebook lambat penanganannya pertama Pak. lambat kemudian Pak, kita bergerak tiga komentar terus Pak. Pak Yandor barangkali ada tambahan Pak? Mungkin cukup. Iya Pak Sadi. Ya cukup ya. Ya, dengan teman FM luar biasa pembicaraan kita pada pagi hari ini Talkshow Tanah Laut Menyapa, dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Kusri, Pak Yanwar, Bapak Husairi juga di pagi hari ini. Tentunya dalam penanganan karhutla ini masalah bersama yang ya, penting semoga beliau-beliau ini sehat walafiat. Amin. Semua fasilitas dan peralatan diperlukan itu segera teratasi. Jadi memperlancar tugas-tugas beliau. Karena beliau adalah garda terdepan dalam penanganan, berada di front terdepan beliau ini untuk penanganan bencana di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.